benar-benar gak nyangka gue sama bapak lu nih kok bisa kayak gitu. Tahu, sedih juga gue sak. Malu gue sama orang-orang di desa gara-gara bapak ngelakuin kayak gitu. Udah, jadikan ini pelajaran buat lebih baik ke depannya. Bapak emang gak sadar-sadar, ngapain juga pengen kawin-kawin segala. Biar Dani, kasihan bapak lu juga, yang penting udah mau tanggung jawab kan. Iya, kasihan juga bapak, semenjak kejadian kemarin malu ketemu sama orang-orang. Harusnya seru-seru, malah kejadian kayak gini di desa kita. Lah, iya, sekarang bulan Agustus ya. Nggak ada rencana ngerayain hari kemerdekaan apa ya di desa kita? Coba tanya Pak Lurah, Fah. Siapa tahu mau ngadain. Percuma, orang-orang ngadain Agustusan. Bersih-bersih aja sulitnya minta ampun. Lah, kenapa sah? Kok udah pesimis kayak gitu? Iya nih, si Resa. Ya, coba aja Pak Lurah pelit gitu. Semoga aja bisa. Gimana kalau kita aja yang inisiatif, bukan tanya ke Pak Lurah, tapi bilang mau ngadakan ke Pak Lurah, terus minta bantuan ke Pak Lurah. Ide bagus tuh, Pak. Coba aja kalian ke Lurah. Kan gak tahu dia pelitnya gimana. Ya, semoga aja dibantu biar bisa meriah desa ini habis kejadian kemarin. Kayak dendam amat nih si Resa, padahal bapaknya biasa aja. Gue harus ke Pak Lurah buat inisiatif dan minta bantuan biar bersatu lagi warga sini semenjak kejadian kemarin. Nanti kamu aja yang hubungi Pak Lurah, Pak. Iya nih, nanti aku telepon bilang ke Pak Lurah. Jangan nggak telepon bilangnya ke Pak Lurah. Hah? Terus gimana? Iya, gimana tuh? Yang ke Pak Lurah langsung temuin biar kelihatan kalau kita semangat. Tumben pinter kamu, Sa. Enak dah kalau gitu. Gimana kalau besok kita ke Pak Lurah? Iya dah, Kas. Kamu gak ada acara besok kan nih? Ya mungkin lah, kayak orang penting aja. Iya, gak ada. Gak rame ya Agustusan sekarang? Biasanya ada lomba-lomba gitu di desa ya, Fa? Ada sekarang, Bu, di desa kita. Lah, kata siapa kamu, Fa? Dengar info dari siapa kalau di desa kita mau ada lomba Agustusan? Tova dan teman-teman mau adain, Bu, biar rame ada lomba-lomba di desa kita. Semangat banget, Fa. Emang kayak bapaknya dulu. Pasti semangat kalau mau rayain Agustusan. Adain lomba di desa-desa. Kenapa bengong, Bu? Tova salah tak? Enggak, Fa. Ibu cuma keinget ayah kamu. Dulu kalau udah masuk Agustus, pasti bapak kamu semangat buat ngadain lomba-lomba di desa bareng warga. Kasihan Ibu keinget sama Bapak. Berarti Bapak dulu semangat ya rayain Agustusan. Aku harus lanjutin perjuangan Bapak buat membuat warga bersatu dengan rayain Agustusan ini. Terus, dana dan sebagainya kamu bagaimana, Fa? Ini Bu, Tova dan teman-teman besok memberangkat ke Pak Lurah. Mau bilang kalau kita mau adain lomba biar rame Agustusan di desa kita. Iya, semangat, Fa. Iya Bu. Halo sayang, udah ngantuk nggak? Enggak, belum ngantuk. Kenapa? Aku mau cerita-cerita. Cerita apa emang? Kayak yang serius banget. Tumben gini. Jangan kamu selingkuh. Enggak, jadi aku besok sama teman-teman mau inisiatif ke Pak Lurah buat ngadain lomba Agustusan biar rame desa kita. Nih, tumben semangat gitu. Iyalah, kita pemuda kan harus semangat. Iya, bagus. Biar gak selingkuh mulu kerjaannya. Kamu nanti bakal ikut nggak? Pasti nanti aku ikut. Apalagi ada yang aku yang datang buat nyemangatin bus lomba. Jadi rugi kalau gak ikut. Iya, udah istirahat dulu sekarang ya. Iya sayang. Bye-bye.
Jadi gitu Pak, kita mau mengadakan lomba-lomba kayak gitu biar ikut memeriahkan Agustusan dan kemerdekaan negeri kita. Iya Pak, biar bersatu lagi warga habis kejadian kemarin. Iya, bagus tuh biar kita bisa menyatukan warga desa di momen kemerdekaan ini. Iya Pak, biar seru juga dapat hadiah. Iya, nanti siapa yang jadi panitia dan lomba apa aja yang akan dilombakan? Nah, gimana Pak? Iya, gimana? Gimana kalau kita rapat sama sebagian warga untuk menentukan panitia dan lomba apa aja yang akan dilombakan? Iya enak, nanti kita kumpulkan warga untuk nentuin panitia dan lombanya. Nanti ngumpul di mana Pak? Iya Pak, ngumpul di mana? Kumpul di sini aja, di balai desa. Sekalian ajak bapak kamu bapak kamu juga nih. Iya Pak, siap. Iya Pak, nanti saya bilang ke bapak saya. Tapi nanti kalian tetap handle kegiatan ini ya, bantu panitia dan umumin sekalian ke warga. Terus untuk dana gimana Pak? Karena untuk hadiah butuh dana juga. Namun kalau itu yang penting kalian fokus siapin acaranya agar berjalan sukses dan lancar. Urusan dana bapak sudah sediakan. Tumben dia baik begini. Biasanya kalau urusan pendanaan masih berbelit-belit. Alhamdulillah, ternyata Pak Lurah support kegiatan ini. Semoga bisa remain Agustusan di desa ini. Pak Lurah baik ternyata, nggak seperti yang dikatakan Resa. Semoga acaranya sukses dan lancar. Ya udah, kalau gitu kita pamit dulu ya Pak. Iya, hati-hati, jangan lupa kumpulin warga ya. Iya Pak, siap. Ngapain tadi lu nih ke balai desa nemuin Pak Lurah? Mau bilang agaknya nanti bapak malah ikut-ikutan jadi panitia, malah bikin kacau dan repotin nantinya. Pak, desa kita mau adain lomba Agustusan. Wah, seru tuh, pasti banyak hadiahnya. Bagus, kalau ada lomba di desa, bisa jadi panitia sama peserta nih. Lumayan, dikit-dikit buat modal kawin. Ih, si bapak ut mulu pikirannya. Lah, kamu nih bukan mau bantuin bapak malah nyalahin mulu. Bapak sih duit aja, gak ada yang lain apa? Ya gimana nih, kalau gak ada duit mau makan apa? Iya, tapi gak semua cara bapak lakuin. Iya nih, bapak sadar. Ini dibuat kegiatan kayak gini biar nyatuin warga lagi gara-gara kelakuan bapak kemarin. Loh, masa bapak yang salah? Aduh, Pak, nggak tahu Sani dah. Gimana Pak? Sudah banyak yang kumpul, apa mau dimulai? Iya, silahkan dimulai. Jadi gini para warga sekalian, kita berkumpul di sini untuk memeriahkan bulan Agustusan ini. Kita akan mengadakan lomba-lomba untuk memperkuat rasa kesatuan di desa ini. Mungkin untuk selebihnya saya pasrahkan ke Pak Lurah untuk memberikan kata pengantar dan sambutan pada kesempatan kali ini. Iya, betul para warga sekalian yang saya hormati. Maksud saya untuk mengumpulkan kalian semua di sini adalah untuk musyawarah bersama terkait acara Agustusan di desa ini. Kita akan membentuk panitia lomba serta kebutuhan yang lain. Karena acara ini tidak akan berjalan sukses dan lancar tanpa partisipasi warga sekalian. Gak usah lah Pak, kita gak usah repot-repot merayakan Agustusan. Tahun ini kita tidak merasa merdeka. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan panjang yang penuh pengorbanan dari pahlawan bangsa. Mereka berjuang dengan keberanian dan tekad, mempertaruhkan jiwa dan raga demi membebaskan tanah air dari penjajahan. Tanpa perjuangan mereka, kita tidak akan merasakan kebebasan untuk berpendapat, beribadah, belajar, dan hidup dengan tenang seperti sekarang. Oleh karena itu, merayakan kemerdekaan bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan bentuk penghormatan atas pengorbanan yang telah diberikan oleh generasi terdahulu. Merayakan kemerdekaan juga menjadi momen untuk menumbuhkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Kegiatan seperti upacara, lomba, atau kegiatan sosial saat hari kemerdekaan dapat mempererat kebersamaan antar warga,
semangat gotong royong, kerjasama, dan kebersamaan yang kita rasakan pada saat perayaan adalah nilai yang juga diwariskan oleh para pahlawan. Dengan menjaga dan menghidupkan nilai-nilai ini, kita ikut melanjutkan perjuangan mereka dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Menghargai perjuangan pahlawan berarti juga menjaga kemerdekaan yang telah diraih. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab kita untuk mengisinya dengan hal-hal positif. Bekerja keras, menjunjung nilai kejujuran, saling menghormati, dan menjaga persatuan bangsa. Dengan begitu, setiap generasi akan memahami bahwa kemerdekaan adalah warisan yang sangat berharga, yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Terus pemerintah sekarang gimana Pak Lurah? Boro-boro memeriahkan, malah banyak kekacauan di negara kita sekarang. Pemerintah yang memimpin saat ini memiliki tanggung jawab besar untuk mengatur, membangun, dan menjaga kesejahteraan bangsa. Setiap kebijakan yang dibuat bertujuan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Meskipun prosesnya sering membutuhkan waktu dan tahapan, percaya kepada usaha pemerintah berarti kita memberi kesempatan bagi pemimpin dan aparat untuk menjalankan tugasnya secara maksimal. Kepercayaan ini menjadi modal penting agar program pembangunan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Mendukung usaha pemerintah tidak selalu berarti setuju sepenuhnya, tetapi lebih kepada bersifat konstruktif, membantu, mengawasi, dan memberi masukan yang membangun. Dengan dukungan masyarakat, kebijakan yang sudah dirancang dapat terlaksana dengan lebih cepat dan efektif. Partisipasi aktif, seperti mematuhi aturan, mengikuti program resmi, atau berkontribusi dalam kegiatan sosial, akan memperkuat sinergi antara pemerintah dan rakyat demi mencapai tujuan bersama. Jika kita terus saling percaya dan bekerja sama, maka cita-cita untuk membuat Indonesia lebih baik akan lebih mudah terwujud. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah saja, tapi juga oleh kesadaran dan peran aktif setiap warganya. Dengan bersatu dalam visi dan dukungan, kita bisa memastikan bahwa kemajuan yang dicapai akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dan Indonesia dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang kuat, adil, dan sejahtera. Iya udah, sekarang kita tentukan langsung siapa ketua panitianya. Mungkin ada usulan dari para warga sekalian. Kalau saya sih setuju anak muda yang jadi panitia Pak. Mungkin Tova ini bisa jadi ketua. Untuk anggota bisa dibantu teman-teman yang lain. Oke, yang lain gimana, setuju? Tapi Pak, saya takut mau mengawal kegiatan ini. Gak apa-apa Fa, kamu udah dikasih amanah sama masyarakat, harus dijalankan ya. Jarang-jarang ada kesempatan kayak gini. Iya Pak, iya, terima kasih. Terus untuk hadiahnya gimana Pak? Iya, gimana para warga sekalian? Kalau menurut saya mending uang aja, biar tidak merepotkan panitia dan lebih bermanfaat juga buat para pemenang. Gimana? Iya Pak, enak tuh. Iya, setuju. Enak-enak. Iya, udah Fa. Kamu dan teman-teman bantu umumin ke para warga kalau besok mau dimulai lomba Agustusan ini ya. Iya Pak, Pak, iya. Jangan lupa ikut ya Pak. Besok akan dimulai lomba-lomba di balai desa. Lomba apa ya? Dalam rangka apa? Lomba-lomba seperti biasa Pak. Untuk memeriahkan bulan Agustus, banyak hadiahnya. Mulai besok di balai desa akan ada lomba Agustusan, ikut ya. Iya nak, keren tuh, pasti banyak hadiahnya. Iya Bu, banyak uang hadiahnya. Wah asik, iya ibu pasti ikut. Gimana nih? Apaan yang perlu disiapin kita buat lomba besok? Ya elah, kayak mau ada Piala Dunia aja. Cuma orang batu 17-an di desa. Iya, tapi harus dipersiapin secara matang biar meriah lombanya. Ya udah, mau belanja apaan nih? Beli seperti biasa, bendera, tali, lakban, kayak gitu-gitulah. Terus uangnya dari mana? Mau belanja pakai daun. Hihi, iya Fa, uangnya mana? Iya ya, belum ada uangnya. Nanti tak minta ke Pak Lurah. Ada buruan minta sono. Ya udah, ayo ikut dulu ke Pak Lurah, ambil uangnya. Ayo. Iya, gimana Fa? Udah sampai mana persiapannya? Hehe, ini Pak, baru mau mulai, mau ambil uangnya juga. Haha, walah iya ya. Belum Bapak kasih uangnya. Maaf Bapak lupa. Hehe,
Enggak Pak, Tova dan teman-teman juga lupa. Ya udah, nanti disiapin yang bagus acaranya ya. Kalau misal kurang, uangnya minta lagi ke saya. Iya Pak, siap. Kayaknya cukup ini udah Pak, banyak soalnya. Gimana sih, Tova? Malah bilang cukup-cukup. Kalau minta lebih banyak dan bisa buat kita sisanya. Waduh, apa nanti minta lebih ya buat kita bertiga jalan-jalan? Jangan, fokus dulu ah. Ya udah Pak, kita mau lanjut beli-beli dulu peralatan buat lombanya. Ya sudah, silahkan hati-hati. Makasih banyak ya. Iya Pak, Iya sama-sama. Pak, sama-sama. Nyari apa nak? Silahkan. Ini Bu, nyari bendera buat peralatan lomba. Nyari bendera seperti apa nak? Ini ada macam-macam. Ini bendera cuma satu ya, macamnya merah putih. Ukurannya kalau benderanya ya satu. Kira ada bendera Spanyol atau Portugal gitu. Hehe. Kalau bendera yang lagi viral ada gak Bu? Yang ini ada nih. Waduh, enggak, kita mau rayain Agustusan, ngapain bendera kayak gitu? Iya kan kata Pak Prabowo gak apa-apa Fa, bentuk ekspresi masyarakat. Hehe. Aku nyiapin bambunya sama kamu, Sani biar nyiapin benderanya di benang. Oke Fa. Ada yang masih belum gak? Pak Hashim, belum semua Pak, masih. Hehe, ayo Bapak mau bantu-bantu. Boleh Pak, silahkan. Tapi nanti ada anunya ya. Ada uang buat rokok gitu. Ada ini orang tua, beda ikhlas-ikhlasnya sama sekali. Semua minta uang, dasar orang miskin. Pak Hashim, apa-apa minta ongkos. Sampah banget nih orang. Bapak bikin malu Sani aja. Ya segitunya juga kalau butuh uang kali. Gak ada Pak, gak ada ongkos-ongkosan. Ya udah, Bapak lanjut dulu, soalnya masih ada acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga sekalian, alhamdulillah hari pelaksanaan lomba sudah tiba. Mari kita sekarang berkompetensi secara adil dan junjung tinggi sportivitas, agar lomba ini nantinya bisa mempererat persaudaraan kita antar sesama warga desa. Dengan mengucap bismillah, perlombaan ini saya resmi mulai. Waduh, ada Bapak dulu tuh nih. Iya, ngapain tuh sih? Malah di sini. Jangan bilang mau ikut lomba juga. Iya, ngapain ya Bapak di sini? Ada bikin kacau acara aja. Hehe, lo kira gue bakal tinggal diam? Gue bakal jadi saingan kalian di perlombaan ini, dan gue yang bakal menang buat undang nikah sama si Siti. Ngapain ya Bapak di sini? Bikin malu aja. Kan gak enak Sani sama orang-orang Pak. Kayaknya aku gak jadi ikut dah. Biar kalian aja lomba sana. Hah? Kenapa nih? Kenapa nih? Hehe. Enggak apa-apa. Ya udah, tunggu di sini kamu ya nih. Iya. Awas aja lo, gak bakal gue kasih menang. Dasar orang tua. Dikira gampang ngalahin kita. Udah tua gitu masih aja kayak anak kecil. Gak bakal bisa ngalahin gue kalian. Masih muda udah sok-sokan. Gimana? Kalian udah siap? Siap. Oke, kita mulai lombanya. Cinta udah asing.
Gimana cara mainnya kita? Mampus loh, cantik banget ya kuda orang. Ada. Pemenangnya adalah Tova. Selamat. Curang tuh, kok bisa cepet amat? Enak aja curang-curang. Noh, ada jurinya. Banyak juga warga yang lihat. Gue bisa, ini curang namanya. Enak aja. Udah, kalau kalah ya kalah pak, nggak usah gitu. Selamat ya buat kalian udah memenangkan lombanya. Iya pak, makasih. Semoga hadiahnya bermanfaat buat kalian ya. Iya pak, siap. Gimana ya? Bisa dana kemarin mau dikembalikan kan? Kayaknya Pak Lurah bakal lupa sih. Iya pak, dana yang kemarin masih ada sisanya 500.000. Nanti saya kembalikan pak. Bengkok banget sih Tova. Ngapain bilang-bilang coba? Pak Lurah itu dia bakal lupa. Kapan lagi bisa dapat uang gratis kayak gitu? Ya, ngapain Tova bilang ke Pak Lurah? Kan enak kalau buat beli lumayan. Gak usah. Hitung-hitung untuk buat jajan kalian. Makasih pak, makasih. Bapak loh yang harusnya terima kasih sama kalian. Karena udah inisiatif dan mau bantu bapak ngadain acara Agustusan di desa ini. Ini juga bapak tambahin buat kalian masing-masing 1 juta buat kalian bertiga. Waduh, apes banget sih. Baru aja mau kaya, malah digagalin sama bocah ingusan. Awas aja kalau kalian minta tolong sama aku, gak bakal dibantuin. Biar tahu rasa. Gak nyangka ya gue bakal menang. Iya pak, gak nyangka juga kamu bakal dikasih uang sama Pak Lurah karena bantu nyiapin lomba Agustusan. Ya haruslah. Zaman sekarang mana ada yang gratis. Terus ini kemana rencana kita? Katanya mau liburan. Kemana ya? Bingung juga gue pak. Iya, ini kalau kita naik gunung. Dia bagus tuh, seru kayaknya. Jangan, takut kalau ke gunung aku. Ya elah, sama aja lah kayak bapak lu. Gak bakal nih. Gak bakal ada apa-apa kok selama kita gak macem-macem. Emang kalau gak ke gunung kemana menurut lu nih? Kemana ya? Ke kebun binatang mungkin, atau ke kolam renang. Ada nih, gimana lu sih? Bapak sama anak sama aja. Nih tetap aja lu kayak gitu. Kira-kira apakah mau sisanya diajak Tova dan Resa untuk liburan mendaki ke gunung? Dan juga bagaimana nasib Hashim yang telah frustasi kalah dari perlombaan? Dan juga jika tahu kalau anak-anak menerima uang dari Pak Lurah, itu bakal jadi masalah baru. Nantikan di judul selanjutnya.